Rasulullah la nabiyya wa rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang mengikuti jalan beliau hingga hari akhirat kelak. Baik, hafizanillah wa iyyakum, hafizani hafizakum rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai nggih kajian kita. Ini santriwati nggak punya kesini. Kita mulai dengan kajian Maisura di catatan akhir poin C ya, tentang ilmu dhabt ya. Jadi sebagai pembuka, ilmu dhabt ini ilmu ijtihadiyah. Dia tidak terkait dengan Al-Qur'an ya. Rosemnya ya. Banyak masyarakat kita yang menganggap Quran itu bahkan dhabtnya itu termasuk seperti setara dengan rosem. Nah, ini kesalahan yang cukup mendasar ya. Nah, nanti kita akan tahu setelah ini bahwa rosem dengan dhabt itu beda. Kalau rosem tauqifi, kalau dhabt ijtihadi. Ijtihadinya itu berupa tanda ya. Kalau berupa ucapannya, bunyinya itu tauqifi. Ya, secara bunyi Quran itu tauqifi. Secara tulisan rosemnya itu tauqifi, walaupun sebagian mengatakan enggak ya, khilaf. Tetapi yang dipegang jumhur, tulisan Quran itu juga tauqifi karena ditulis di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah selesai bahasan itu di pertemuan kemarin ya. Kemudian berkembang ya, menjadi hari ini kita alhamdulillah berkat perjuangan ulama-ulama sebelum kita ya. Jadi kita itu adalah hasil sejarah masa lalu ya. Kita bisa sampai di titik ini, kita bisa belajar sampai di ilmu ini, itu perjuangan ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Ya, makanya harus betul-betul kita menghargai bentuk dari kesempurnaan ya, menuju kesempurnaannya Quran hari ini adalah kerja keras ulama masa lalu. Tinggal kita yang sekarang ini mewariskan apa untuk generasi masa depan setelah kita. Ya, oleh karena itu kita niatkan ya, hari-hari kita ini hari-hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita membangkitkan umat Islam dengan ilmu-ilmu Quran, ya, ruh umat betul-betul kita jadikan ruh kebangkitannya adalah ruh Quran, ya. Aku ada satu pencet, tapi mau ngat-ngit. Baik ya. Nggih, karena bangkitnya umat itu terkait dengan perasaan mereka dengan Quran. Kalau dengan Quran mereka senang, umat bangkit tuh. Ya. Kalau dengan Quran mereka bosan, umat akan menuju kehancuran. Ya, makanya jangan jauh-jauh. Ya, enggak sebelum kita ngomongin umat yang besar, lihat keluarga kita. Ya, keluarga kita senang Quran enggak? Kalau keluarga kita senang Quran, ini keluarga kita menuju kebangkitan, ya. Atau jangan jauh-jauh keluarga, pribadi kita, ya, pribadi kita itu kalau senang dengan Quran, ya, itu akan menuju kebangkitan. Tapi kalau sudah ogah dengan Quran, ya siap-siap menuju keruntuhan, ya. Kebangkitan bukan berarti kemewahan, ya, bukan. Kebangkitan ruhani, kebangkitan jiwa, adapun kebangkitan fisik itu akan ngikutin saja, ya. Kenapa dulu umat Islam nggak kalah-kalah dalam perang? Ya, peradaban Islam itu tidak terkalahkan sampai terakhir kekhilafahan itu gugur sekitar 100 tahun yang lalu. Baru 100. Sekarang udah 1000 berapa Hijriah? 1400 sekian ya Hijriah. Ya, baru 100 tahun saja ya umat Islam ini peradabannya runtuh ya, kalah dengan yang lain. Ya, faktor terbesarnya karena jauh dari Quran. Ya, setelah kita pelajari kan, wah, kemarin tuh Quran ternyata diambil oleh orang mana? Orang Eropa coba. Ya, akhirnya Eropa yang menang. Ya, Quran ternyata dicetak di Rusia coba. Orang Rusia yang jaya. Ya, Quran ternyata dipelajari oleh orang-orang non. Ya, maka orang non yang mendapatkan kemuliaan secara duniawi, ya, kecipratan kemuliaan duniawinya ada, ya. Nah, untuk mengembalikan itu, apa yang harus kita lakukan?
ya kita bangkitkan Quran ya, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, mudah-mudahan kita punya peran membangkitkan umat seluruhnya ya. Dan alhamdulillah ya, kebangkitan umat sudah mulai terlihat ya, serunainya, terdengar serunainya, sudah mulai ada cahaya-cahaya fajar menyingsing. Baik, salah satu bentuk dari kesempurnaan dari ilmu Qur'ani ya tergambarkan dalam ilmu dhabat. Ya, silakan saja dibaca mulai dari halaman 360 dari definisi ya sampai nanti ke akhir bahasan. Silakan. Ustazah siapa yang bersedia, monggo. Ustazah Mida boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dhabat. Pengertian, secara etimologi, kata dhabat adalah sampainya sesuatu pada tujuan dalam menjaga sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu yang dapat mengetahui maksud dari suatu huruf baik dari harokat, sukun, tasydid, mat, dan sebagainya. Lanjut saja sampai akhir Seiring paragraf. dengan perkembangan Halo? Seiring dengan perkembangan ilmu, istilah ini kemudian menemukan istilah baru bagaimana diungkapkan oleh perkembangan ilmu. Istilah ini kemudian menemukan istilah baru sebagaimana diungkapkan oleh Abu Amr Ad-Dani. Wasyaklu asluhu dhabtu wa taqyidu taqulu syakalat Syakal syakaltal kitab syaklan ay syakal tuhu wadobat tahu. Syakal asalnya adalah menandai dan mengikat seperti ungkapan. Suaranya bermasalah, Ustazah nggih? Jaringannya sepertinya. Saya menduga mic-nya. Iya, Kak Ustaz. Nggih, antara suara Enggak usah dengan ada yang lain Kak dulu, Ustaz. nggih, boleh. Ya, Ustaz Hamida berhalangan dalam masalah apa namanya suara. Nggih, padahal semangatnya udah luar biasa. Nggih, barakallahu fiki. Boleh Ustaz yang lain yang suaranya lebih lancar secara alat dan juga sarana. Baik, tadi sudah sampai terakhir dari pengertian ya. Jadi ilmu dhabat itu sering disebut ilmu syakal. Jadi kalau ada ngomong syakal, ilmu dhabat itu sama, ya. Kalau kita ngaji di kitab kuning ya, memberikan syakal itu memberikan harokat, ya, memberikan catatan-catatan tertentu, ya, yang bermakna adalah tanda baca. Jadi syakal, dhabat itu adalah ilmu tanda baca, ya. Nah, sejarah tanda baca ini panjang. Ya, hari ini sudah berharokat ya, ada titik, ada segala macam ya. Itu adalah hasil kerja keras umat-umat ulama-ulama terdahulu kita. Ya, di mana Quran dulu itu nggak ada syakalnya, nggak ada titiknya, harokatnya dan seterusnya, dan itu nggak langsung ujuk-ujuk jreng seperti sekarang mudah dibaca. Ya, dulu susah dibaca karena waktu itu Al-Quran turun ya di era bukan bacaan, tapi di era hafalan. Ya. Baik, supaya lebih mendalami itu silakan dibaca sejarahnya, monggo. Ustazah yang bisa membacakan sejarah pembentukan tanda baca bisa menyalakan mic-nya. Ustaz saya, Ustaz. Ya, Sejarah pembentukan tanda baca. Tanda baca dalam istilah ulama salaf dikenal dengan istilah nukot. Istilah nukot sudah familiar jauh sebelum Islam datang. Nukot sudah dikenal di tengah masyarakat
atau bangsa Semit yang bahasa Syriani, Arab, dan Ibrani. Terlebih ketika mereka memeluk agama Nasrani. Kitab-kitab suci seperti Injil sangat diperhatikan. Kesalahan dalam membaca kitab suci merupakan aib yang besar, bahkan sampai pada vonis zindik atau kafir. Dari data tersebut dapat diambil pengertian bahwa sesungguhnya pemberian tanda baca pada sebuah kitab suci sudah menjadi masalah yang serius di kalangan para sahabat. Kenapa kemudian mereka tidak membubuhi Al-Quran dengan nukot? Menurut Az-Zamakhsyari, dikhawatirkan ada anggapan nukot atau harokat dianggap sebagai bagian dari rosem Al-Quran oleh generasi berikutnya. Ya. Jadi sebenarnya nukot, titik ya, atau mungkin tanda-tanda syakel itu pernah ada ya sebelum Islam Islam yang sampai ke Nabi Muhammad SAW itu membawa wahyu berupa Quran, itu sudah ada ya. Buktinya apa? Coba Ustazah dibaca catatan kaki nomor 51 monggo. 51. Di mana ya Ustaz? Bawahnya masih halaman 361 bawah catatan. Nah, menurut satu pendapat yang bersumber dari As-Sijistani, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa yang menganggap istilah nukot adalah 3 orang dari kabilah Bulan yang menetap di kawasan Anbar. Mereka itu adalah Maramir bin Murroh, Aslam bin Sadroh, dan Amir bin Jadroh. Maramir bin Murroh yang membuat bentuk huruf, Aslam bin Sadroh yang menyambung huruf, dan Amr bin Jadrah yang memberi tanda bacaan. Husain al-Marwawi, Rosem al-Musawif wa Naqtuhu, halaman 269. Ya. Saya buka layar, kelihatan Ustaz? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Jadi Maramir ini urusannya apa? Bikin apa dia? Huruf, Ustaz. Yang Huruf. membentuk huruf. Ya, huruf ya. Jadi yang bikin huruf ya ada alif, ba, ta, sa ya, jim, ha, kho ya, dal, ro, zai, sin ya, shin, sod, do, to, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, dan seterusnya. Ya, itu siapa? Maramir. Ya, tapi waktu itu belum ada titiknya ya. Waktu Maramir ini belum ada titiknya. Ya, jadi beginilah. Sod, dot, to, do juga sama. Ya, rinciannya nanti. Nah, ini dan seterusnya ya. Baik. Nah, sedangkan aslam membentuk apa aslam? Menyambung huruf. Menyambung huruf. Menyambung. Alif, maaf ya. Alif disambung dengan ba. Oh enggak bisa disambung ya. Ba bisa disambung dengan kha, bisa ya. Kemudian dal nggak bisa, ro ya, dan seterusnya. Ya. Ini titik-titik. Dan seterusnya. Nah, sedangkan Amir, apa kerjaannya Amir? Memberi tanda baca. Tanda baca. Ya, tanda baca. Oh, tanda baca. Dulu nggak tahu tanda bacanya titik, maaf. Ya. Bentar. Jadi yang semua ini ya diberi tanda baca. Titik sini ada yang apa gitu ya. Pokoknya tanda baca lah. Ya, kita nggak tahu tanda bacanya seperti apa ya, tetapi intinya Amir ini tanda baca. Ini Maramir itu kata terpisahnya, aslam disambung, Amir yang tanda baca. Nah, berarti di zaman Rasulullah SAW sudah ada tanda baca belum? Belum. Jawabannya sudah. Oh, ini katanya baru dikasih Ustadz. Ini sebelum Islam, Ustazah. Oh. Jadi Maramir ini itu hidupnya masa lalu, apa ya? Sejarah. Ya. Sejarah
Jauh Masih zaman sebelum Mas zaman Islam datang. jahiliyah. Zaman jahiliyah. Oh, jahiliyah. Jahiliyah. Ya. Jadi zaman jahiliyah dikenal ini menurut riwayat Ibnu Abbas ya, dikenal orang-orang ini sudah nulis ya dengan tulisan mereka itu ya, kemudian diwarisin turun temurun ya, kemudian sampailah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu yang ngikutin kaidah ini ya. Baik, lanjut saudara. Kemudian sebentar, Az-Zamakhsyari ya, beliau menukil pendapat kenapa waktu penulisan Quran tidak mengikuti sekalian dengan tanda bacanya Amir? Khawatir dianggap sebagai bagian dari Rasul Al-Quran oleh generasi berikutnya. Ini menurut pendapat Al-Imam Az-Zamakhsyari. Ya, beliau punya tafsir yang sangat bagus. Ya, nah, jadi kebutuhan di masa sahabat, ya, sahabat Nabi SAW itu belum membutuhkan banyak tulisan. Ya, jadi mereka itu bukan bangsa tulis-menulis. Ya. Mereka bukan bangsa yang ada kampusnya, enggak ya. Mereka bangsa yang ucapan saja, ya, yang berlaku itu ngomong sana ngomong sini sudah, ya. Sedangkan yang bisa menulis itu adalah ahlul kitab. Makanya ada istilah ahlul kitab, ada non ahlul kitab. Kenapa? Ahlul kitab itu berarti punya kitab, berarti punya tulisan. Sementara orang Arab punyanya apa? Hafalan. Iya, punyanya hafalan. Ya, jadi apa saja itu dihafal, apa saja dihafal. Maka ketika Al-Quran turun, menyesuaikan kitab atau menyesuaikan hafalan? Hafalan. Hafalan. Ya, menyesuaikan hafalan. Ya, makanya kemudian Nabi SAW, yaitu disebut sebagai Nabi yang ummi, adalah Nabi yang lahir di tengah kaum yang hafalan. Ya, yang tidak pernah punya kitab sebelumnya, ya. Terakhir nabi yang ada di orang Arab itu adalah Nabi siapa? Nabi paling dekat dengan orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi siapa? Ismail. Ibrahim Ismail itu wah jauh banget ya, ribuan tahun yang lalu. Ya, itu orang Arab tidak punya kitab. Ya, hanya punya hafalan, punya adat, punya kebiasaan, ya, semacam itu saja. Ya, nah kemudian di masa itulah ada Maramil, ada Asam, ada Amir, ya segala macam, ya. Tetapi ini sangat eksklusif, tidak menyebar hanya 1-2 orang, ya, hanya tiap kabilah, ya, sedikit sekali yang bisa tulis menulis, ya. Makanya orang-orang Yahud dan Nasara, ya, mereka itu laisa alaina fil ummiyina sabil, ya. Jadi kenapa sih orang Yahudi, ya, mereka itu menipu atau licik terhadap orang-orang Arab karena mereka menganggap kaum yang ummi, kaum yang nggak punya kitab, kaum yang nggak bisa nulis, nggak bisa membuat surat menyurat, ya, catatan, itu adalah kaum yang ummi, ya. Jadi definisi ummi itu adalah orang Arab seluruhnya, ya, yang tidak punya kitab, ya. Makanya para ulama ada yang mendefinisikan tadi, ya, Nabi SAW itu bukan nggak bisa baca tulis, tetapi beliau adalah kaum apa? Kaum nabinya kaum ummi yang tidak punya kitab sebelumnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, supaya lebih detail kita lihat bagaimana cerita pertumbuhan dan sejarah pemerintahan Tanda Baca. Silakan nomor 3. Pertumbuhan dan pemberian tanda baca Al-Quran. Setelah sekitar 40 tahun sejak penulisan Mashaif Utsmani di masa Utsman, timbul upaya penitikan terhadap mushaf. Sebelum hal itu dilakukan, setiap upaya ke arah pembubuhan titik senantiasa ditentang oleh para pemuka umat. Kejadian tersebut menurut Al-Hamad berlangsung selama pertengahan abad 1 Hijriah. Pada awalnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rizin, tidak ada keberanian kaum muslimin untuk membubuhi tanda apapun di dalam mushaf.
Alasannya akan timbul kekhawatiran bahwa tambahan itu akan dianggap sebagai bagian dari Al-Quran. Di samping itu, agar tidak mengalihkan perhatian yang membacanya, kecuali hanya konsentrasi pada maksud dan makna yang terkandung di dalamnya. Pada paruh pertama abad pertama Hijriah, berdasarkan pernyataan para pemuka sahabat dan tabi'in, menunjukkan bahwa kaum muslimin menolak pembubuhan titik atau tanda lain di luar bentuk konsonantal tulisan Al-Quran. Antara lain dinyatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Umar wafat 73 Hijriah garis miring 692 Masehi atau 74 Hijriah garis miring 693 Hijriah Masehi kali ya. Masih ini. Hasan al-Basri wafat 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ibnu Sirin wafat 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ibrahim an-Nakhai wafat 96 Hijriah atau 714 Masehi sebagaimana dikutip oleh Ad-Dani. Jaridul Qur'ana wala tukhalituhu bisyai'in wa fi riwayatin wala tukhalitu bihi ma laisa minhu. Kosongkan Al-Qur'an dari segala bentuk tambahan yang bukan merupakan Al-Qur'an. Baik, ya. Jadi Quran itu sampai kepada kita, ya, gimana sih caranya? Bukan dari tulisan datang dari langit turun gitu ya, enggak, ya. Bukan juga dari dokumen-dokumen, ya enggak. Tetapi betul-betul kalamullah, ya, betul-betul ucapan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau di Indonesia ini kan, kalau Nabi sabda, kalau Allah Subhanahu Wa Taala firman, ya. Kalau orang Arab apa kola, ya, kalau Allah misalnya, kaulun, ya, ucapan, ya. Nah, itu ya ucapan, betul-betul ucapan, ya. Makanya ngaji Quran itu ya seperti ngomong saja, ya, tobi'i, nggak usah di apa, terlalu dipaksa-paksa, enggak. Harus tobi'inya kita ngomong yang fasih, ya, yang diajarkan para ulama, ya, yang sesuai dengan petunjuk yang dipraktekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kemudian Quran ini betul-betul kalamullah, firman Allah. Nah, waktu turunnya pun cocok dengan kaum yang pegangannya hafalan, ya, sehingga setiap turun dihafal, ya. Tetapi Nabi SAW, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dihafal oleh beliau juga memanggil penulis wahyu, ya, ditulis, dan tulisannya itu juga distorkan lagi, ya, disetujui, ya, tanpa titik, tanpa ya, bahwa Quran itu kalau ditulis begini loh. Ya, makanya kemudian muncul pendapat, ya, Nabi SAW tidak pernah memberikan syakel, ya, tidak pernah memberikan dobat. Maka kemudian hampir 100 tahun, nggak sampai, ya, 50 sampai 100 tahun pendapat ulama masa itu, ya, di kalangan para sahabat, Ibnu Mas'ud, ya, termasuk tabi'in Hasan al-Basri, ya, Ibnu Sirin, Ibrahim an-Nakhai, semua sepakat, ya. Jadi waktu itu kalau bahasa kitanya itu terjadi semacam ijma sukuti, kesepakatan faham oleh semua pemimpin ulama waktu itu, tidak boleh ada tambahan terhadap Al-Quran, titik ataupun yang lain, ya. Bahkan apa, kalimatnya jaridul Qur'an, ya, kosongkan Quran. Maksudnya apa? Jangan ada tambahan apapun. Wala tukhallituhu bisyai', nggak boleh ada sedikit pun. Wala tukhallitu bihi ma laysa min. Bahkan saking dijaga originalitasnya, jangan ada yang memberikan sesuatu pun, ya. Sehingga ulama waktu itu ketika dapat mushaf Quran, ya, yang dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka itu ketika menuliskan Quran, menyalin kembali, itu ditulis sampai, orang Arab itu mengatakan namanya nulis kan capek, ya. Ya, kadang capek, terus kitabnya ketutup. Nah, ketutup itu pas ada lalat, ya, lalat nempel gitu kan. Kemudian namanya tintanya dulu kan nggak seperti hari ini kan. Nah, sampai menulisnya itu plus gambar apa namanya, lalatnya, ya. Saking apa, persis menulis sesuatu yang dia ambil dari
dari aslinya. Ya, sehingga betul-betul hampir 1 abad para ulama ya sepakat untuk tidak memberikan syakel. Ya, lanjut silakan. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata jaridul Quran. Menurut pendapat Ibrahim, yakni mengosongkan mushaf dari pembubuhan titik. Abu Ubaid mempertegas bahwa yang dimaksud oleh Ibrahim adalah kekhawatirannya akan menimbulkan anggapan bahwa titik tersebut menimbulkan bagian dari Al-Quran. Ya, menimbulkan anggapan di sini maksudnya ya, menimbulkan anggapan. Lanjut. Sedangkan menurut Asyuyuti, pernyataan tersebut merupakan 2 pengertian. Yang pertama, tidak mencampurinya dengan bacaan lain. Yang kedua, tidak membubuhkan sesuatu pun dalam tulisan Al-Quran seperti titik, pembagian sepuluhan, dan sebagainya. Ya, jadi kemarin ada yang nanya, Ustadz, berarti Quran di zaman Utsman bin Affan bukan 30 juz dong. Istilah juz belum ada. Ya, jadi Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu apa? Betul-betul gelondongan satu kitab. Ya, kitab tebal gitu ya. Yang isinya itu ya 30 juz ya, tapi hanya berupa apa? Hanya berupa garis-garis. Nggak ada nomor ayatnya ya. Bahkan pemisah antar suratnya nggak ada ya, bahkan rukuknya nggak ada, juz-juznya nggak ada ya buru-buru juz ya, surat-suratnya aja sudah tersusun ya, tapi nggak jelas ya, nggak jelas bagaimana membedakannya kecuali harus dengan guru ya. Jadi semacam apa ya, kode-kode saja ya, kode-kode itulah yang kemudian kita katakan sebagai Rasm Utsmani. Ya, baik. Ada pertanyaan boleh? Afwan, Ustadz mau tanya, berarti ini itu hurufnya sebelum Al-Quran turun itu sudah ada ya? Karena patokannya kan huruf Arab ya, Al-Quran itu. Berarti hurufnya itu, huruf Arab sendiri itu waktu Al-Quran turun masih ngalamin, maksudnya ini kan ada yang huruf pencipta hurufnya, ada penyambung hurufnya, ada pemberi tanda baca. Pas Al-Quran turun pun tidak mengikuti dari yang sebelumnya. Maksudnya, tadi kan katanya tidak mengikuti tanda baca Amir ya. Jadi Al-Quran itu sendiri gimana? Maksudnya, apakah yang menulis itu tidak berpatokan kepada kaidah sebelumnya, dia menulis sendiri? Ya, menulis berdasarkan kemampuan dia menulis, Ustaz. Ya, jadi kan ada pokok huruf, ada sambungan huruf, ada cara untuk memberikan kode-kode bunyi, ya, dhammah, fathah, kasroh misalnya kan seperti itu, ya. Nah, oleh para penulis wahyu, ketika ditulis dengan kode-kode yang sudah ngikutin tadi ya, tiga tokoh manusia terdahulu ya. Kita tidak mengatakan mereka muslim atau bukan, mereka nggak diketahui apakah mereka muslim atau bukan, yang jelas mereka orang Arab. Ya. Yang disampaikan Maramir tadi ya, Maramir bin Murrah, Aslam bin Sadra tadi ya, Amir bin Jadrah. Nah, itu sudah menjadi kaidah umum bahwasanya mereka lah yang bikin kode itu. Ya. Kalau di luar kan kode yang berlaku misalnya orang Cina gitu kan, kodenya begitu. Kemudian Ibrani kodenya begitu ya, Persia kodenya begitu. Nah, Arab punya kode-kode semacam itu juga. Ya, dan itu hasil dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia berbahasa. Ya, ini bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi manusia itu dalam beragam bahasa, dan bahasa itu terus berkembang. Ya, berkembang sampai hari ini ya kita muncul di Indonesia ini kan ada EYD dan seterusnya. Ya, jadi bahasa waktu itu hanya ucapan-ucapan sedikit ditulis. Ya, dan yang menulis pun orang-orang tertentu. Nah, Nabi SAW kemudian memilih siapa orang-orang beriman yang bisa punya ilmu bahasa, ya bisa menulis ucapan membentuk seperti tulisan.
ya kemudian beliau memilihlah si ini. Ya udah, beliau percayakan itu, kemudian distorkan, kemudian disepakati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya kemudian khilaf para ulama, tulisan Quran berupa Rasm Utsmani ini tauqifi, ya wahyu, ya bagian dari wahyu atau ijtihadi. Ya jumhur mengatakan tauqifi. Kenapa? Karena ini bagian dari apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ingat, sunnah itu kan ada dua. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Ya, ada takririyah. Apa yang diucapkan Nabi jadi sunnah, apa yang dilakukan Nabi jadi sunnah, apa yang ditetapkan Nabi jadi sunnah juga. Ya, dan kita tahu tulisan yang diperlihatkan kepada Nabi itu juga sunnah. Maka kemudian para ulama jumhur berpendapat bahwa hasil dari pembelajaran para penulis wahyu itu kemudian oleh Nabi SAW ditetapkan sebagai bagian dari sunnah menulis Al-Quran. Ya. Begitu saja. Mungkin. Naam Ustadz. Berarti sewaktu masih zamannya Nabi, itu Nabi sudah istilahnya mengkonfirmasikan bahwa ini hurufnya begini, begitu ya Ustadz ya. Yeah. Tapi kemudian mendekati, maksudnya seiring berjalan itu ada sedikit perubahan juga ya di tanda-tanda bacanya. Nah, tanda baca itu hanya ada setelah 40 tahun Mushaf Utsmani ditulis, Saudara. Setelah disalin jadi mushaf tadi itu ya. Jadi 30 juz ya versi kita hari ini kan. Ya, setelah terkumpul itu barulah kemudian ulama memberikan batas-batas, oh ini surat ini dengan surat ini dikasih kode gitu kan. Kemudian dikasih tanda. Nah, 40 tahun sebelum itu ya itu nggak ada yang berani nambahin setitik pun ya dalam mushaf Quran. Nangkep nggak mudah-mudahan? 40 tahun itu Khalifah Malik bin Malik bukan Ustaz? 40 tahun itu khalifahnya dari zaman, ada yang mengatakan Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ya. Bisa nanti dicek. Beda dengan Malik bin Malik, beda lagi ya Ustaz? Siapa? Malik bin Malik atau saya nulis ya, Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Yang membagi 30 juz itu? Itu gubernurnya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj. Ketika Khalifah Malik bin Marwan ya, pimpinannya. Yeah. Itu ketika kitab Injil sama Taurat juga sama Ustaz. Penulisannya seperti gini juga. Injil dan Taurat itu tulisannya bahasa Ibrani, Ustaz. Bahasa yang lain ya. Dan yang kami pahami ya, Injil Taurat itu kan ada langsung dari semacam dari mushaf dari langit gitu ya. Kan dia hanya sekedar selembar, hanya sedikit kan suhuf. Ya. Kemudian disalin-salin oleh murid-muridnya ya. Kemudian ucapannya Isa ditulis jadi Injil Barnabas, Injil Matius, Injil yang sebenarnya bukan Injil asli jadinya, karena di situ ada tambahan-tambahan segala macam ya. Taurat disalin oleh orang-orang Yahud ya, kemudian menulis-nulis, ada yang tambahin, ada yang kurangin, ada yang diumpetin segala macam ya, sehingga nggak dijamin. Nah, Quran betul-betul dari semenjak awal datang ya, itu berupa ucapan, kemudian ditulis dalam bentuk kode-kode yang hari ini kita sebut sebagai Rasm Utsmani ya, dan itu dijaga sampai 40 tahun. Mushaf Rasm Utsmani di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu nggak ada yang berani nambahin titik-titik sekalipun. Ya bahkan waktu itu semua ulama sepakat nggak boleh ada yang boleh menambahkan sesuatu. Clear? Nanti setelah ini Ustaz akan lebih jelas. Ya Ustadz. Kita nyimak dulu nanti kalau ada ini tanya lagi. Lanjut dibaca silakan. Setelah keadaan berubah, pandangan dari segi fikih itu bergeser dan tidak dapat dipertahankan lagi. Tampak kaidah dalam usul fikih berlaku di sini bahwa hukum berputar bersamaan dengan putaran ilatnya. Ada serta tidaknya hukum. Demikian juga pandangan tentang pembubuhan titik pun bergeser dari tidak menyukai kepada
rukhsah seiring dengan perkembangan dan keadaan yang dihadapi. Setelah dirasakan sisi manfaat keberadaan tanda baca, maka berbagai pernyataan setuju dilontarkan, antara lain oleh Imam Al-Auza'i, wafat 157 Hijriah atau 773 Masehi, bahwa pembubuhan titik terhadap Mushaf Ismani tidak bermasalah. Tidak masalah. Tidak masalah, ya tidak masalah. I'jam merupakan cahaya bagi Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan ketika mula-mula diberi titik, huruf yang mula-mula diberi titik adalah huruf ya dan ta. Umat Islam berkata, tidak mengapa, ia menjadi nur bagi Al-Quran. Nah, sampai di sini ya. Jadi pendapat tadi ya itu enggak serta-merta bertahan selamanya ya. Itu kan ijtihad ulama ya. Jadi ijtihad itu enggak bisa dibatalkan. Ya sudah, itu masa itu butuhnya itu. Ya, sebab kalau 40 tahun awal itu tidak dibegitukan, orang seenaknya nyoret-nyoret Quran. Ya, tugas ulama waktu itu menjaga betul originalitas Quran. Ya, dan karena ini kaitannya dengan muamalah, ya, umat Islam sudah banyak menyebar ke berbagai wilayah dan berinteraksi dengan orang-orang non-Arab, ya, orang-orang ajam yang butuh, waduh ini Mbak tak kok disamain semua. Ya, kami nggak tahu ini cara bacanya kalau caranya gini, gitu ya. Sementara guru Quran sedikit sekali, ya, nggak mungkin satu orang ngajar ratusan orang, gitu kan. Maka kemudian ya muncullah pendapat boleh. Di antaranya Imam Syifa, Imam Al-Auza'i. Coba Imam Al-Auza'i wafat tahun berapa? 157 Hijriah. 157 Hijriah. Sementara imam-imam yang mengharamkan istilahnya ya, dari Ibnu Mas'ud misalnya, Ibnu Umar, itu sekitar tahun berapa? Di 96 wafat. 96 Ya, Hijriah. Hijriah itu Ibnu Umar ya. Ibnu Sirin terakhir aja 110. Ya, Ibrahim An-Nakhai 96. Jadi ada setidaknya 50-an tahun. Ya. Jaraknya antara imam-imam yang tidak membolehkan dengan imam yang membolehkan. Ya, berarti satu generasi waktu itu nggak boleh. Ya, generasi waktu itu sepakat. Ya, umat Islam tidak boleh mencoret-coret Quran. Ya, baru kemudian generasi setelah itu lahir, ya, ulama yang membolehkan dan umat Islam juga sepakat, ya, bahwa mencoret-coret atau memberikan tanda-tanda dalam Al-Quran itu sesuatu yang sangat bagus, ya, karena umat sangat membutuhkan. Ya, jadi kalau dalam usul fiqh itu al-hukmu yadur ma'ilatihi, ya, hukum itu ya tergantung situasi, ya, situasi kondisi, ya, ilatnya atau sebab hukum kira-kira mengarah ke yang mana. Kalau di zaman pengharaman ya atau tidak boleh memberikan titik adalah waktu itu dibutuhkan originalitas. Ya, supaya dalam sejarah tercatat bahwasannya ada masa di mana tidak boleh memberikan coretan apapun di dalam mushaf Quran. Ya, setelah itu kemudian selesai, generasi berikutnya boleh. Ya, tetap ada yang tidak membolehkan, dulu pernah begini, selanjutnya untuk memudahkan boleh karena umat sangat membutuhkan kemudahan dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi ini bid'ah, sesuatu yang baru ya karena mengikuti perkembangan zaman dan ini boleh. Jadi bid'ah itu ada yang mungkin orang mengatakan bid'ah hasanah gitu ya, sesuatu yang tidak pernah dibuat tetapi betul-betul maslahatnya bagus ya, dan Islam setelah kemudian Al-Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah usul fiqh ya, nggak lagi kaku di dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi ya, dari sebelumnya berupa titik sampai berupa harokat seret-seret garis ya. Nanti seperti apa akan menarik sekali. Monggo lanjut. Titik sebagai tanda baca atau kurung buka, nukot al-i'rab atau nukot al-harokat. Nah, kalau ini bacanya naket boleh, nukot juga boleh.
Nukot al-i'rab adalah tanda yang berfungsi membedakan kedudukan suatu kata dalam sebuah kalimat. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan atau zaman tabi'in, kesalahan-kesalahan dalam tatanan bahasa bukan saja terjadi di kalangan awam, tetapi sudah menjadi dalam kalangan pejabat negara. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Amr Adani. Upaya pertama dalam rangka menyempurnakan rosem Mushaf Utsmani, sebagaimana terdapat dalam riwayat di atas, adalah pembubuhan tanda baca dalam bentuk titik kecil bulat sebagai sakel. Sakel tanda baca yang berbentuk titik tersebut dinamakan naket al-i'rab atau naket al-harokat, yakni tanda baca atau vowel dalam bahasa Inggrisnya, atau nama tanda-tanda Bunyi, yang Ustaz, ya? Tanda Hah? bunyi bukan tanda baca. Oh, ya. Tanda Atau yakni tanda bunyi, vowel dalam bahasa Inggris, atau nama tanda-tanda yang menunjukkan bunyi akhir suatu kata di dalam tulisan Arab yang meliputi titik bulat satu di atas huruf, menandakan fathah bunyi A. Titik satu di bawah huruf menandakan kasroh bunyi I. Titik satu di depan atau di sebelah kiri huruf menandakan domah bunyi U. Dan untuk menggandakannya menandakan tanwin bunyi nun mati. Para ulama berbeda pendapat tentang orang pertama yang membubuhi harokat berupa titik tersebut. Pendapat yang sahih menurut Ad-Dani yang wafat 444 Hijriah atau 1052 Masehi. Abu Daud Sulaiman bin Najah wafat 496 Hijriah atau 1102 Masehi. Abu Bakar As-Sijistani wafat 316 Hijriah atau 928 Masehi. Dan lain-lain, bahwa orang pertama yang membubuhi titik pada mushaf adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Ya, inilah kalau kita dulu belajar siapa sih sebenarnya peletak dasar ilmu tajwid, ada yang mengatakan Abul Aswad ad-Du'ali. Apa sebabnya? Karena beliaulah yang pertama kali membuat ilmu dobat berupa titik-titik. Ya, jadi alasan diangkatnya nama Al-Imam Abul Aswad ad-Du'ali karena jasa beliau di dalam apa? Memberikan titik-titik dalam Al-Qur'an, ya, untuk merubah paradigma enggak bolehnya membubuhkan sesuatu dalam Quran, ya, di zaman beliau kemudian dibolehkan, dan beliau yang pertama kali membuat apa? Memerintahkan murid-muridnya untuk udah nggak apa-apa, saya tanggung jawab, gitu ya. Kemudian muridnya membuat apa? Titik. Lebih tepatnya siapa? Yahya bin Ya'mar al-Adwaini, ya. Beliaulah yang kemudian Yahya bin Ma'mar al-Adwani ini yang diperintahkan oleh Abul Aswad ad-Du'ali pertama kali membuat titik. Tik di huruf apa? Huruf ya dan ta. Oh, ya dan ta. Ya, setelah itu apa? Kemudian beliau membuat kaidah, ya, bagaimana ketika dhammah dibaca apa? Dibaca manyun itu dengan berupa titik di depan. Kalau fathah titiknya di atas, kalau kasrah titiknya di bawah. Ya, ini untuk ujung-ujungnya i'rab. Ujungnya i'rab itu neranginnya gimana ya? Ada satu kata misalnya ar-Rahmani. Nah, kalau ni terakhirnya berarti apa? Titiknya di bawah. Misalnya bismi, mi-nya di bawah. Bismillahi berarti di bawah, ya. Misalnya alhamdu, berarti di depannya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahimi, Maliki, yang fathah apa yang fathah ya? Maliki yaumiddin, iyyaka. Iyyaka. Nah, berarti titiknya di atas. Jadi enggak semua huruf dititik-titikin, enggak ya. Tapi apa? Ujung kata diberikan tanda i'rab. Ya. Siapa yang pertama? Perintah dari Abul Aswad ad-Du'ali yang beliau juga ternyata diperintahkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Lanjut, silakan saudara. Dalam data sejarah yang benar menurut Jitihar, ad-Du'ali melakukan penitikan sebagai tanda baca dalam mushaf atas perintah Ziyad bin Abi Ziyad.
wafat 53 Hijriah atau 672 Masehi. Gubernur Basroh pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, wafat 60 Hijriah atau 679 Masehi. Dengan merujuk pendapat ini, dapat dipastikan ia mengerjakannya antara tahun 44 dan 53 Hijriah atau 664 sampai 672 Masehi. Karena Ziyad menjadi gubernur Basroh antara tahun tersebut, dalam riwayat lain dinyatakan Abdul Ali melakukan pembubuhan titik terhadap mushaf Al-Quran adalah atas perintah Abdul Al-Malik bin Marwan. Tradisi pembubuhan titik ini kemudian berkembang dari Basrah pindah ke Madinah, dari sana kemudian ke Maghrib dan Andalusia. Ya, jadi coba tahun 44 sampai 53 itu ulama-ulamanya masih berpendapat apa? Tidak boleh ada coretan apapun dalam Al-Qur'an. Jadi waktu itu masih kontroversi. Ya, masih belum disepakati oleh umat waktu itu. Bahkan adanya adalah larangan. Wah, itu tidak boleh. Tetapi karena ini perintah dari atasan ya, dari pejabat negara, maka kemudian ada tanda titik-titik tersebut ya. Dan ini masih berupa kajian ya, belum dibakukan ke seluruh umat, belum ya. Lanjut sudah, B, silakan. B. Titik sebagai pembeda huruf atau nukot al-ijam. Setelah pembubuhan titik sebagai sakel, timbul usaha memberikan titik sebagai pembeda huruf dikenal dengan istilah nakat al-ijam. Dari segi bahasa, kata ijam berarti menguji dan menyeleksi. Dalam praktik penulisan, ijam adalah penulisan titik pada huruf-huruf yang berbentuk sama dengan cara meletakkan titik pada huruf-huruf tersebut dimaksud untuk menghindari kekeliruan. Cara untuk membedakan bentuk huruf-huruf ini dilakukan dengan cara tidak membubuhkan titik atau menempatkan satu atau dua titik di atas atau di bawah huruf, atau dengan 3 titik di atas huruf. Huruf yang diberi titik tersebut berjumlah 15, yaitu ba, ta, sa, jim, kho, zal, zai, shin, do, dod, zod, ghain, fa, qaf, nun, ya. Sedangkan huruf yang tidak bertitik sejumlah 13 huruf, yaitu hamzah, dal, ro, sin, sod, to, ain, kaf, lam, mim, ha, waw. Sebagaimana dalam penjelasan di atas bahwa periode pertama perkembangan sakal adalah sakal atau harokat hanya pada akhir huruf saja. Sementara perkembangan Islam semakin pesat, kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran pun terulang. Ditemukan kesulitan dalam membedakan antara suatu huruf dengan huruf yang lainnya, atau disebut dengan tashhif. Kondisi ini terjadi di tengah-tengah masyarakat Irak, yaitu pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, 65-86 Hijriah, atau 685 sampai 705 Masehi. Kemudian Khalifah memerintahkan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang merupakan gubernur Irak, dan kemudian ia memerintahkan seorang yaitu An-Nasr bin Asim Al-Laitsi dan Yahya bin gimana Ustaz? Al-Laitsi. Oh, Al-Laitsi. Dan Yahya bin Ya'mar Al-Adwani. Mereka semua murid Abul Aswad Ad-Du'ali yang kemudian membentuk tim yang bertugas meneliti dan menganalisa kesalahan yang menyebar di tengah masyarakat Irak. Sehingga dari hasil penelitian dan cermatan mereka menghasilkan acuan berikut. Nah, sebelum masuk ya, ini lihat layar, kelihatan layarnya? Halo? Kelihatan Ustaz. Oke, nah
sewaktu pertama kali ya Abdul Asad Duali itu ketika baca Bismillahi gitu kan. Nah itu murid-muridnya itu diperintahkannya gini, kalau saya di ujung kata bunyi kasroh, kasih titik di bawah. Ya kalau ada fathah dhammah, kasih titik di depannya. Kalau dia bunyinya fathah, kasih titik di atas. Contoh ya, Bismi. Nah, para muridnya itu kemudian memberikan titik di bawahnya gini. Aduh, sebentar. Titik-titik. Kelihatan ya? Tapi ini titik ya, berupa titik lah pokoknya lah. Ya gitu ya. Kemudian Bismillahi, berarti titik di bawah. Ya, agak ya, di bawah ba-nya juga Ustadz. Enggak, di bawah banda, ya ujungnya saja. Oh, ujungnya aja. Oke, ujung saja ya. Alhamdulillah di depannya. Di depan. Ya, iyaka, ini iyaka dulu begini ya, di atasnya. Nangkep ya? Ya, Ustadz. Nah, setelah ini kemudian ini masih ngumpet-ngumpet ya, karena waktu itu zamannya belum boleh menambahkan satupun dari Al-Quran ya. Kemudian muncullah Al-Imam Nasir bin Asim Al-Laitsi. Waduh, ya ini masalah bukan cuma di ujung, tapi di mana? Di tengah juga masalah. Ya akhirnya maaf. Ya akhirnya beliau kemudian menambahkan apa? Wah kalau begini caranya, ini harus kasih titik juga nih, ya. Bis ini ya. Ini sukun bismi sampai kemudian beliau membuat ya rumusan apa saja sih yang beda-beda dari semua huruf itu dan yang sama apa, diputuskanlah beliau kemudian ba itu sama dengan apa? Sama dengan ta ya, sama dengan ta, maka kemudian ba di bawah, ta di atas 2, ta 3. Nah, ini siapa yang membuat ini? Al-Imam Nasir bin Asim Al-Laitsi. Ya. Nah, kemudian huruf yang lain diteliti lagi. Apa yang sama? Oh, jim ternyata sama dengan kha dengan kho. Ya sudah, akhirnya dibuatlah ya jim kha kho begini. Ya. Jim di bawah, ha kosong, kho di atas. Ya. Kemudian ini untuk sod do to do ini dulu semuanya sama. Ya, dari sod, do, to, go, semuanya sama begini. Ya, maka kemudian ditambahkan atas set, maaf, ini sod ditambahkan di bawah dulu sod, kemudian untuk dotnya ditambah di bawah 1, kasih titik di atas 1, ya, kemudian to dikasih atas, do dikasih atas, kasih titik. Begini. Ya. Clear ya? Nah, kemudian dal dengan dal begitu. Ya, dal dengan dal. Ini mah gampang ya. Setelah itu apa? Ro dengan zai. Ya, dengan zai. Setelah itu apa? Sin dengan shin. Sin. Ya, dengan shin. Ya. Ini yang dikasih titik shin. Kenapa 3? Ya waktu itu disepakati 3. Ya kemudian apa lagi? Sod dengan Ain goin. Ain goin, oke. Ya. Ain goin, kasih titik. Terus apa lagi? Pakoh. fa dengan kof. Fa dengan kof. Nah ini ada sedikit masalah. Ya. Kenapa fa di atas kof 2? Kenapa nggak kosong aja? Mungkin supaya nggak mirip dengan wow. Ya, karena ada kesamaan dengan waw. Ya, maka waw yang kosong, fa 1, kof 2. Tapi sampai hari ini ulama Maroko itu menulis fa itu di bawah. Sebentar biar kelihatan ya. Menulis huruf fa itu titiknya di mana? Maaf, di bawah. Ini fa. Ya, kalau kof titik di atas 1. Mau bukti? Silahkan dibuka Maisuro halaman 200 mana ya? Maroko
217 mungkin. Oh, di 195 Ustaz ah? 195, silakan. Ya Ustadz. Coba dibaca Ustaz itu. Allazina, nanya nggak ada titik juga ya Ustadz ya? Allazina yu'minuna bil ghaibi Belum, wa bahas nun. Coba alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, ada fa-nya di situ? ada di bawah. Ya, titiknya di bawah ya. Dia Hmm, kalau nulis fi, gimana fi tulisannya? titiknya di bawah fa. Ya, fi di bawah gini. Ya, terus lil muttaqin gimana? Titik satu di atas. Titik satu di atas ya. Jadi sampai hari ini pun ya Maroko masih menggunakan kaidah ini. Nunnya nggak ada titik ya Ustadz ya? Belum, kita belum tahu nun ya. Sabar. Oh, Sabar. Ya, ini Ustaz ini seneng banget ya kalau ya. Lanjut sampai mana tadi? Fa, kof, kaf. Nah, kaf dengan lam gimana Ustaz? Ada yang bisa cerita coba? Nah, ya udah, biar lebih jelas silahkan lanjut baca dulu. 1. Pengelompokan huruf yang sama bentuknya seperti ba, ta, sa, nun, dan ya, bentuknya awalnya nun ya Ustaz. Ya kayak gitulah. Lanjut silakan. Nah, huruf ba dan nun masing-masing diberi titik 1. Huruf ba titiknya di bawah 1 seperti contoh, dan huruf nun titiknya di atas 1 seperti contoh. Kemudian huruf ta dan ya masing-masing diberi 2 titik. Huruf ta di atas seperti contoh, dan huruf ya di bawah seperti contoh. Yang terakhir huruf sa yang tidak memiliki kesamaan jumlah titik, yaitu diberi titik 3 seperti contoh. Kedua, 2. Kemudian huruf jim, ha, dan kho. Untuk awalnya seperti contoh, masing-masing diberi titik 1. Huruf jim titiknya di bawah seperti jim, huruf kho titiknya di atas seperti kho, dan huruf ha titiknya diberi titik ihmal seperti ha. 3. Kemudian Tidak huruf diberi titik Ustaz ya? Tidak diberi titik. huruf ha tidak diberi titik ihmal seperti ha. Nomor 3. Kemudian huruf zal dan dal, bentuk awalnya seperti contoh. Untuk membedakan salah satu diberi titik, yaitu huruf zal dengan titik 1 di atas seperti zal sekarang ini. 4. Huruf ro dan zai, bentuk awalnya adalah ro, membedakannya sama dengan huruf zal dan dal. Salah satunya diberi titik, yaitu huruf zai dengan titik 1 di atas seperti zai sekarang ini. 5. Huruf sin dan shin, bentuk awalnya sin, pemberian tanda titiknya sama dengan huruf ro dan zai. Sin tidak diberi titik ihmal, sedangkan shin diberi titik 3 di atasnya seperti shin sekarang ini. 6. Huruf sod dan dod, bentuk awalnya sod, pemberian tanda titiknya sama dengan huruf dal dan zal. Demikian juga huruf to dan zo, ain dan ghain. 7. Huruf fa dan qaf, keduanya sama seperti ini, fa, tetapi ketika dalam posisi sendiri bentuknya berbeda. Ketika bersambung dengan huruf yang lain berada di tengah-tengah keduanya, akan menjadi sama bentuknya sehingga sulit untuk membedakannya. Untuk membedakan keduanya yaitu dengan memberikan 1 titik di atas huruf fa dan 2 titik pada huruf qaf. Namun dalam praktiknya masyarakat Maghrib atau Maroko sekarang memberikan 1 titik di atas sebagai huruf qaf dan 1 titik di bawahnya sebagai huruf fa. 8. Huruf kaf, lam, dan mim, huruf yang tidak memiliki kesamaan dengan lainnya, maka tidak diberikan tanda titik atau ihmal. 9. Huruf waw, huruf yang menyerupai qaf ketika berdiri sendiri atau di akhir kata. Berbeda ketika dalam posisi di tengah
di awal atau di tengah kata. Untuk membedakan keduanya, huruf waw tidak diberi titik. 10. Huruf H. Huruf ini tidak memiliki kesamaan dengan huruf-huruf i'jam, baik dalam posisi sendiri, di tengah bersambung dengan huruf lain, atau berada di akhir kata. Di awal atau di tengah bentuknya terbelah dan di akhir kata berbentuk bulatan saja. Ya. Kaf lam sudah lihat di layar kelihatan nggih? Halo? Iya, Ustaz. Nggih. Ba, ta, sa, nun, ya sudah beres. Jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dot, kaf, lam, mim, ndak ada apa namanya? Fa dan kof belum ya? Fa dan kof kaitannya dengan waw ya. Wow. Kemudian kaf, lam, mim enggak dianggap tidak ada yang menyamai satu dengan yang lain. Kemudian ha, terakhir ha. Ha itu kalau terakhir dia gini nggih, tutup gini nggih. Tapi ketika dia di tengah dia begini. Di awal, ini di tengahnya begini. Ya, membelah. Ini kurang. Nah, begini nggih. Dah, clear? Oke, lanjut. C, silakan. C. Tanda baca paskah nukot al-i'jam dan nukot al-i'rob. Setelah pemberian tanda baca berupa nukot al-i'jam dan juga nukot al-i'rob pada 2 generasi, mushaf Al-Quran dipenuhi tanda titik yang kemudian menimbulkan kerumitan dalam membacanya. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi wafat 173 Hijriah atau 789 Masehi, membuat gagasan baru tentang tanda baca tersebut. Bukan bentuk titik dan juga bukan bentuk warna untuk membedakan keduanya, akan tetapi dalam bentuk huruf kecil merupakan inspirasi dari huruf-huruf hijaiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman bin Najah, dari kedua ulama penggagas nukot ini, para generasi berikutnya dari kalangan ulama Nahu dan juga para quro mengikuti mazhab Abu Al-Aswad dan Al-Khalil. Mereka adalah Abu Muhammad Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi, wafat 202 Hijriah atau 818 Masehi. Abu Abdurrahman Abdullah bin Abu Muhammad, wafat 237 Masehi atau 852 Masehi. Abu Hatim Sahal bin Muhammad As-Sijistani, wafat 255 Hijriah atau 869 Masehi. Abu Abdullah Muhammad bin Isa Al-Isbahani, wafat 253 Hijriah atau 867 Masehi. Abul Husain Ahmad bin Ja'far bin Al-Munaidi, wafat 334 Hijriah atau 946 Masehi. Ya. Jadi gagasan 2 generasi ya, dari Abul Aswad Ad-Duali, kemudian setelah itu Al-Imam Nasir bin Asim Al-Laitsi ya, menghasilkan 2 gabungan begini. Ya, kalau nulis bismillah misalnya begini. Ya, bismillah itu tulisannya ditulis titik di bawah, ya kan? Bismi, terus titik lagi ya di bawah. Kemudian titik lagi di bawah ya. Nah, akhirnya bismillahirrahmanirrahim sampai alhamdulillah sampai seterusnya itu isinya semuanya titik banyak banget. Ya. Hal ini menimbulkan apa? Menimbulkan pusing titik-titik. Ya kan? Untuk membedakan huruf titik, untuk memberikan harokat titik, gitu kan? Terus harokatnya juga nggak cuma ujung, ya. Harokatnya apa? Di sini harokat titik 2 di sini kan? Bis sukun enggak, bismi titik ya, kemudian titik di atas ya, titik di bawah,
akhirnya amburadul. Ya, maka kemudian dua generasi ini muncul generasi ketiga, yaitu Imam siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, apa prestasi beliau? Prestasi beliau adalah untuk titiknya sudah diakui ini. Ya, bismi. Akhirnya untuk kasroh beliau pakai ya. Ya. Tapi kemudian ganti menjadi sret, ya. Untuk fathah menjadi baris di atas, ya, seperti hari ini. Dan beliau yang kemudian membuat hamzah. Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Kemudian sukun pakai kepala kho. Ya, kepala kho itu begini. Sebentar. Set. Ya, dari kho itu asalnya kan kho kan begini. Ya. Nah, dipotong. Dipotongnya di mananya? Di sini potongnya. Sret. Ya, sisanya jadi gimana? Sisanya jadi gini. Set. Ya. Tapi ketika ditulis jadi set. Ya. Sampai hari ini menjadi set. Nah, itu. Ya. Baik. Clear ini ya dari kepala kho. Baik. Nah, lebih lanjutnya silahkan dibaca ruang lingkup tanda baca. Mas Adam, monggo. D. Ruang lingkup tanda baca atau dobet. 1. Harokat. Yang dimaksud dengan harokat adalah fathah, dhammah, dan kasroh. Fathah terbentuk dari huruf alif yang terlentang dari kanan ke kiri, diletakkan di atas huruf yang hidup, seperti contoh. 2. B. Dhammah terbentuk dari huruf waw. C. Kasroh terbentuk dari huruf ya yang terbalik ke belakang, ekornya diletakkan di bawah, bentuknya seperti contoh. 2. Tanwin dan nun mati. Tanwin menurut ulama dobet adalah nun dalam sebuah kata. Tanwin tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalimat. Demikian juga yang lainnya. Maka dibedakan penulisannya dan penyebutannya dengan harokat. Istilah ini kemudian disebut tanwin. Bentuk tanwin ada 2 bentuk tanwin, yaitu tarkib dan itba. A. Tarkib. Bentuk tanwin tarkib adalah posisi huruf dan benda tanwin sejajar atau tertumpuk untuk menandai jika setelah tanwin huruf halqi yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Contoh aliman hakima. 2. B. Itba. Jika setelah tanwin selain huruf izhar seperti idgham, ikhfa, maka hukum tanwin adalah itba yang 2 harokat yang berurutan posisinya. 3. Tanda sukun. Menurut Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi dan pengikutnya, tanda tersebut diambil dari kepala, jim atau ha atau kho. 4. Tanda tasdid. Menurut Al-Khalil dan ulama Nuqat Masyrik, tanda tasdid terbentuk dari kepala shin yang diberi titik yang diletakkan di atas huruf yang bertasdid. Huruf shin merupakan simbol dari kata syadidun, artinya kuat. 5. Tanda baca mad. Tanda mad atau panjang ini diletakkan di atas huruf mad jika setelah hamzah tidak terpisah atau mutasil, seperti contoh, atau terpisah dengan hamzah atau munfasil ketika panjangnya lebih dari bacaan qasr, atau setelahnya sukun yang asli baik dalam wasol ataupun waqaf, kurung buka mad lazim seperti dabah. 6. Hamzah. Menurut pendapat Abu Amr dan Abu Daud, dobet hamzah bentuknya sama dengan titik pada huruf hizaiyah. Nuqat al-ijam sama saja, baik bacaan tahqiq atau bacaan tashil, seperti nuqat al-ijam yang tanda titik
Abu al Aswad seperti buletan. Seiring perkembangan zaman, warna pada hamzah dirasa tidak relevan lagi karena akan membuat rumit pembaca, sehingga penerbit tidak lagi mencetak hamzah dengan warna. Tinggal dua perbedaan, yaitu bentuk kepala ain pada bacaan tahqiq dan titik hitam bulat besar seperti untuk bacaan tashil baina. Bentuk huruf hamzah kepala ain kecil yang sekarang digunakan adalah pendapat Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi seperti tahqiq an'amta. Contoh tashil baina yaitu aro'aita, afaro'aitum. Dan bacaan ibdal dengan huruf yang hidup seperti liyala. 7. Hamzah wasol. Ketika hamzah wasol itu hilang jika didahului oleh huruf yang hidup. Para ulama memandang huruf diberi tanda yaitu dengan tanda kepala huruf shad, dan bentuk kepala shad ini yang dipilih. 8. Al-ikhtilas, al-ishmam, dan al-imalah. Al-ikhtilas adalah suatu ibarat cepatnya dalam membunyikan suatu huruf. Ada yang berpendapat mengucapkan sepertiga harokat. Abu Amr Ad-Dani menyebutkan jika huruf ikhtilas yaitu fathah, maka tanda titik di atasnya dan titik di bawahnya. Maka tandanya titik di atasnya dan titik di bawahnya. B. Al-ishmam menghimpun dua bibir ke muka tanpa mengeluarkan suara seperti sebelum. Al-ishmam menghimpun dua bibir ke muka tanpa mengeluarkan suara sebelum selesai atau tuntas pengucapannya dengan nun yang kedua dari harokat nun yang pertama. Tanda al-ishmam adalah titik besar atau bulatan warna merah antara nun dan mim. Ada juga membolehkan dengan menggunakan garis membentang antara mim dan bulatan seperti ta'manna, menunjukkan bahwa nun dimatikan sebelum idgham. C. Al-imalah adalah kebalikan dari al-fat. Ulama membagi al-imalah dibagi menjadi dua bagian, al-kubro yaitu dekatnya bunyi huruf fathah kepada kasro dan serta antara alif huruf ya, dan kedua al-syugro antara al-fat dan imalah al-kubro atau dengan istilah lain baina atau taklil. Adapun bentuk tandanya adalah sama dengan bacaan al-ishmam dan al-ikhtilas. 9. Peletakan tanda dan huruf yang dibuang. Mayoritas huruf yang dibuang adalah huruf ilah, yaitu alif, waw, dan ya. Dan sedikit dari huruf yang dibuang yaitu huruf nun. Huruf ilah dibuang karena 3 alasan. Yang pertama, karena bertemunya dua huruf yang sama, mislain. Yang kedua, karena al-ikhtisar. Dan yang ketiga, karena adanya pengganti. Nah, sampai situ dulu Ustaz. Ya, kelihatan ya layar saya? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Ya, dari masalah fathah, dhammah, kasroh, ya, tanwin, sukun dari kepala kho sekarang menjadi hampir bulat gitu ya. Dari dulu sukun itu tidak nempel ujungnya kecuali di mushaf Indonesia ya, karena dari al-jazm dari mim beda. Mushaf Timur Tengah pakai kho sesuai dengan Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tasdid kepala sin, mad ya, dari kata-kata madun. Ya, madun dipotong dipotong sininya ya dan juga sininya ya, hasilnya apa? Hasilnya jadi gini, set ya kurang lebihnya. Taib hamzah dari kepala ain ya, kemudian hamzah wasal dari kepala shad, kemudian yang penting juga la ta'manna. Nah di sini idgham dulu ya, disukunkan dulu man baru kemudian manyun. Saya contohkan via video ya. Jadi asalnya kan la ta'manuna gitu kan? La ta'manuna aslinya begitu ya. Nah, di sini ada sukun dulu nunnya. La ta'man sukun netral ya. Man nani nuban.
ban segini ya. La ta'man. Nah, ketika sampai di ujung la ta'manna. Nah, begitu. Ya, cara bacanya la ta'man manyun baru na. Ya, jadi nariknya itu di akhir. La ta'man enggak manyun, kemudian manyun, kemudian na, nariknya na berbarengan dengan bibir ditarik lagi. Ya, sekali lagi la ta'manna begitu. Ya, Allah alam bisawab. Terus ada yang tanyakan Ustaz? Monggo. Ustadz, berarti yang bacaan gunahnya itu sebelum manyun ya? Nggih. Disukun dulu. Disukun dulu sebelum manyun, sempurna dulu gunahnya, baru manyun untuk narik na ya Ustadz. Nggih. Ustaz, Al-ikhtisar. contoh. Al-ikhtisar. Apa Ustaz maksudnya? Oh, kalau al-ikhtilas itu la Bukan. ta'manuna. Nah, itu la ta'manuna, nunya buru-buru. Bukan Ya. Ustaz, bukan itu, bukan. Itu penyebab ilah dibuang karena 3 alasan. Yang pertama karena dia mislain, yang kedua karena al-ikhtisar. Maksud al-ikhtisar ini. Al-ikhtisar itu meringkas, Ustaz. Oh, meringkas. Ya. Ya, mislain yang tetap ada kemarin ya, bi'ayyikumul maftun. Ini harusnya dihapus ya. Saya terangkan kemarin bi'ayyikumul maftun ya. Melanggar kaidah. Nah, yang dimaksud mislain kalau ada 2 huruf yang sama ya, nggak usah ditulis gitu. Ya. Contohnya ya ketemu ya harusnya nggak usah. Kemarin bi'ayyikumul maftun gini kan. Bi'ayyikumul maftun ya. Ini ya-nya ditulis 2. Harusnya apa? Harusnya 1 aja. Ya, harusnya begini nulisnya ya. Ya, tetapi Mushaf Utsmani menulisnya berapa? 2. Ya sudah. Ya, berhubung 2, ya kita ikut 2. Harusnya secara kaidah apa? Ikhtisar, diringkas saja jadi begini beres. Tapi sekali lagi Rasul Utsmani ini ada mengatakan tauqifi wahyu. Kita ngikutin tauqifinya. Ya. Itu ikhtisar. Ya, termasuk mislain. Ya, atau karena adanya pengganti, ya pengganti misalnya alif yang ditulis waw, ya as-sholata kemarin misalnya, ya jadi alifnya nggak usah ditulis as-sholat, ya sholata. Di sini alifnya jadi udah diganti waw, alifnya nggak usah ditulis lagi, nggak usah. Ya. Demikian. Tip. Clear ya, mudah-mudahan. Lanjut. Nomor 10. Nggih. 10 ya. Tanda huruf tambahan. Ya, tanda huruf tambahan atau ziyadah. Huruf tambahan atau ziyadah adalah huruf yang gugur secara tulisan dan pelafalan. Huruf tambahan diberikan tanda sebagaimana huruf-huruf yang hidup atau mati. Tanda yang menunjukkan bahwa huruf tersebut adalah huruf tambahan yaitu bulatan kecil diletakkan di atas huruf tersebut. Dari gagasan Al-Khoili dapat diambil kesimpulan pertama, tanda fathah adalah huruf alif yang terbentang sedang di atas huruf. 2. Tanda kasroh adalah kepala huruf ya terletak di bawah huruf. Ketiga, tanda dhammah adalah dari huruf waw. Yang keempat, jika huruf tersebut bertanwin, maka tanda harokat tersebut digandakan. Yang kelima, tanda tasydid adalah bentuk dari kepala huruf sin tanpa titik. 6. Sedangkan tanda sukun adalah bentuk kepala huruf kha. 7. Tanda hamzah qata adalah bentuk kepala huruf ain karena berdekatan mahroz kedua huruf hamzah dan ain tersebut. 8. Tanda hamzah wasol adalah bentuk kepala sod. Nah, clear ya. Jadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi punya 8 prestasi yang hari ini kemudian
digunakan oleh khususnya Quran Timur Tengah. Ya, semuanya menggunakan gagasan Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Lanjut, Ustaz, silakan. Ulama dobet siapa saja? Ulama dobat pertama, Abul Aswad Al-Du'ali, wafat 69 Hijriah atau 670 Masehi. Yang kedua, Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, wafat 173 Hijriah atau 789 Masehi. Yang ketiga, Abu Amr Ad-Dani, wafat 444 Hijriah atau 1052 Masehi. Karyanya Al-Muhkam fi Nuqatil Masahif. 4. Abu Amr Ad-Dani adalah guru Abu Daud Sulaiman bin Najah, dan keduanya tidak jarang berselisih pendapat dalam masalah disiplin ilmu dobat. Mereka di kalangan ulama dijuluki As-Sehoni. 5. Abu Daud Sulaiman bin Abi Al-Qasim Najah, Jadi wafat tepatnya 4 itu catatan ya, bukan nomor sebenarnya. wafat Lanjut. mana Ustaz? Lanjut. Ya. Nomor 5, Abu Nah, itu Daud nomor 4, Sulaiman. nomor 5 itu dianggap nomor 4 karena nomor 4 itu catatan untuk nomor 3. Oh gitu. Ya, tadi bergeser angkanya. Iya, bergeser 1. 4. Abu Daud Sulaiman bin Abi Al-Qasim Najah, wafat 496 Hijriah atau 1103 Masehi. Karyanya Usulu Dobat wa Kaifiyatuhu ala jihati al-ikhtisar. 5. Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Asyuraisi Al-Khorez, wafat sekitar akhir abad ke-7 Hijriah. Karyanya Mauriz Az-Zam'an. 7. Abu Abdillah bin Muhammad bin Abdillah As-Sanasi, wafat At-Tanasi, wafat 899 Hijriah atau 1494 Masehi. Karyanya adalah At-Tiraz fi Syarhi Dhabti Al-Haraz, yang dijadikan rujukan utama Mushaf Al-Madinah. 8. Ahmad Al-Marghini At-Tunisi, karyanya Dalilul Hayron Saroh Mauriz Zam'an. 9. Maimun Al-Fakhr, wafat 816 Hijriah atau 1413 Masehi. Karyanya Ad-Durrah Al-Jaliyah, adalah bait yang membahas rasam dan dobat. Yang ke-9, Ali Ad-Dibaghi, wafat 1380 Hijriah atau 1961 Masehi. Karyanya Samir At-Talibin fi Rosmin wa Dobatil Kitabil Mubin. Oke, ya. Dari sini ada pertanyaan, Ustaz, boleh? Sepertinya cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti peletak dasar tadi Abul Aswad Ad-Du'ali ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi yang menyempurnakan menjadi garis-garis. Setelah Abu Amr Ad-Dani, beliau sebentar. Halo? Ya, Ustaz, tadi sempat putus-putus kayaknya. Ini ada yang nelpon saya nih, jadi kan saya pakai wifi ya. Oke, jadi sebentar.
Kalau tidak ada, kita lanjut perkembangan tanda baca ya antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Ya. Mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Tapi sepertinya sudah selesai deh. Kira-kira perlu dibahas nggak? Lagi Ustadz. Kenapa? Perlu dibahas lagi Ustadz. Ya sudah. Ya, mushaf standar Utsmani ya. Jadi Indonesia itu sering menyebut MSI, Mushaf Standar Indonesia. Ya, maksudnya adalah Mushaf Al-Quran Indonesia Standar Utsmani. Ya, jadi kalau ada Mushaf Indonesia terus di bawahnya ada MSI, ya Mushaf Standar, ya atau Mushaf Standar Indonesia, itu berarti rosemnya rosem Utsmani, sudah berusaha dijadikan panduannya oleh rosem Utsmani. Ya, jadi rosem Utsmani ini atau Mushaf Al-Quran Standar Indonesia, kadang disingkat dengan MSI, ya ini hasil dari muker-muker, hasil dari musyawarah kerja, rapat-rapat. Jadi Pak Kiai itu sering cerita ya, kalau lagi menemukan sesuatu itu ya beliau kumpulkan, ketika rapat baru disampaikan, nah ini ada perubahan, ganti, besoknya lagi apa gitu kan rapat, perubahan ya. Jadi perkembangannya seperti itu, ya nggak langsung jebret. Begini terakhir ya. Nah, kemudian contoh dalam hal ini sebaiknya dibaca ya. Ya udah dibaca deh, silakan. Perkembangan tanda baca. A. Mushaf Al-Quran Standar Utsmani. Secara garis besar, komponen Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah terdiri dari 114 surat, 30 juz. Dalam satu hizib terdapat 4 rubu dan 6.236 ayat ya Ustaz ya ini ya maksudnya. Nggih. Ayat. Pada aspek rosem mushaf Al-Quran Standar Utsmani mengacu pada hasil rumusan rosem Utsmani pada Muker 1 tahun 1974. Sedangkan rumusan pembahasan rosem Utsmani merupakan hasil rapat kerja Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran tahun 1972. Hasil rapat itu kemudian dibahas dalam forum yang lebih tinggi yaitu Muker Ulama Al-Quran Nasional 1 tahun 1974. Dan Muker tersebut dihadiri oleh semua para pakar. Dalam hal ini ulama dan kiai yang mumpuni dengan tujuan menyepakati keharusan Mushaf Al-Quran ditulis dengan rosem Utsmani kecuali dalam keadaan darurat. Dari aspek penulisan rosem Mushaf Standar Utsmani mengambil bahan baku dari Al-Quran terbitan Departemen Agama tahun 1960 Mushaf Al-Quran Bombay. Dan sekaligus menjadi pedoman tanda baca mushaf tersebut ditelaah akurasi rosem Utsmaninya berdasarkan rumusan As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Adapun dari aspek harokat, mushaf standar Utsmani Indonesia mengacu pada hasil Muker 2 tahun 1976, yaitu komparasi bentuk-bentuk harokat dari berbagai negara dan memilih bentuk yang sudah familiar dan diterima masyarakat luas di Indonesia. Ya. Jadi perjuangan Pak Kiai itu ya, dari semenjak Muker pertama ya, disepakati harus pakai mushaf Al-Quran Utsmani ya. Kecuali darurat ya silakan. Pokoknya kalau Indonesia harus mushaf rosem Utsmani. Kemudian pakainya apa? Pakainya mushaf Bombay. Bukan harokatnya ya. Pakainya mushaf Bombay secara kruwel-kruwel. Dulu kan ada yang kruwel. Kalau yang usia-usia di atas 40-50 tahun itu ngalami masa mudanya dulu Al-Qur'annya berupa apa? Al-Qur'an kruwel-kruwel. Ya, sampai-sampai ada yang membaca itu ini apa ini ya, apalagi orang non ya, itu seperti apa begitu ya. Kemudian 1976 mulailah ya dicarikan mana yang paling bagus ini ya, standar tanda bacanya ya, maka kemudian disesuaikan dengan Indonesia
Ya, hasilnya seperti hari ini. Ya. Nah, apa saja tanda baca dalam mushaf Indonesia? Aturan mainnya ada setidaknya 12 poin. Ya, mushaf standar Indonesia ya, atau mushaf standar Utsmani yang ada di Indonesia. Monggo Ustaz, silakan. 1. Tanda baca dalam mushaf Al-Quran standar Utsmani. Pertama, idgham. Baik idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, idgham mimi, idgham mutamasilain maupun mutaqaribain, semuanya diberi tanda tasdid. Yang kedua, iqlab, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Pada kasus ini tanda iqlab adalah mim kecil dan diletakkan dekat dengan sukun atau tanwin tanpa menghilangkan keduanya, seperti mim ba'di misaqih. Ketiga, mad wajib, yaitu ketika huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Pada kasus ini di atas huruf mad dibubuhkan tanda khusus seperti tanda bendera. Tanda ini juga digunakan untuk menunjukkan mad yang berukuran hampir sama panjangnya, seperti mad lazim mustaqol kalimi panjang 6 harokat, mad lazim mukhaffaf kalimi panjang 6 harokat, mad farqi panjang 6 harokat, dan mad lazim harfi al-musba panjang 6 harokat. 4. Mad jaiz, yaitu ketika huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimat atau awal kalimat berikutnya. Pada kasus demikian, di atas huruf mad diberi tanda khusus seperti contoh. 5. Mad silah adalah ketika had dhamir terletak di antara huruf hidup, ditandai dengan bentuk mad jaiz, ya. Mad jaiz yaitu ketika huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimat atau awal kalimat berikutnya. Pada kasus demikian di atas huruf mad diberi tanda khusus. Seperti contoh. Nomor 5, mad silah adalah ketika had dhamir terletak di antara huruf hidup, ditandai dengan bentuk huruf yang berdiri baik kasroh atau domah terbalik. 6. Saktah. Untuk menandai saktah disisipkan kata saktah di antara 2 kata yang bersangkutan. 7. Ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah adalah di mana seorang yang membaca Al-Quran disunahkan agar bersujud ketika membacanya, baik di dalam maupun di luar sholat. Dalam mushaf standar Utsmani ada 15 tempat. 15 tempat. Ya, 15 tempat itu ada di situ. Lanjut, imalah. Saja. 8. Al-imalah dalam Al-Quran mushaf standar Utsmani untuk menandai suatu bacaan imalah yang dengan memberikan kata imalah yang ditulis di bawah huruf yang bersangkutan. Yeah. Jadi imalah, ismam, tashil semuanya kata, ya. Kata berbahasa Arab, ya. Kemudian tanwin wasol 11 sudah langsung 11. Tanwin wasol adalah ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasliyah. Hamzah yang hilang ketika wasol dan tetap ketika dibaca ibtida. Dalam mushaf Al-Quran Utsmani, kata yang mengandung bacaan tersebut ditandai dengan huruf nun kecil di bawah alif. 15. Tanda sifar mustadir adalah bulatan sempurna dan sifar mustatil qaim adalah bulatan lonjong berdiri di atas huruf alif. Dalam mushaf Al-Quran Utsmani, tanda tersebut sifir mustadir digunakan untuk menandai bahwa huruf di bawahnya tidak dibaca ketika wasol dan tidak dibaca ketika waqaf. Sedangkan sifir mustatil qaim, huruf di bawahnya atau keterangan huruf alif dibaca dalam keadaan waqaf dan tidak dibaca dalam keadaan wasol. Oke, ya. Itu untuk mushaf Indonesia. Baik, Ustazah, saya mohon maaf. Ini saya harus mengejar kajian di tempat lain. Jadi sampai di sini saja, kira-kira enggak apa-apa nggih? Apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Baik, sebelum diakhiri mungkin 1-2 menit ada yang ingin menanyakan sesuatu, boleh? Saran saya coba dibaca catatan kaki ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang ilmu qiraat dalam masalah mat ya, catatan kaki tentang mat. Bahwa dalam mat itu ada koser ya, halaman 370.
ya, tadi lupa tidak disampaikan ya, besok insya Allah pertemuan berikutnya catatan kaki 78 halaman 370 ya. Kemudian kita bandingkan nanti dengan Musa Madinah dan seterusnya. Baik, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah jadikan kita ahlul Quran, Allah khasatuh, Allah jadikan kita berpahala besar ya, fid dunya wal akhirah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa nanti dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bertalaki nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalalah Jalla wa ala Rabbuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.